Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Tetap selalu harus senyum dan juga bahagia pastinya ya, walaupun kita di kondisi pandemi. Di sini saya akan memandu untuk membawakan acara Smart Woman dan akan mengulas yang nggak jauh-jauh dengan saya nih posisinya sebagai host dan juga presenter. Nah, untuk lebih jauh kita mengulas sebenarnya apa sih perbedaan dari news presenter, host, atau news anchor, MC. Nah, kita akan mengulas bareng terkait itu dengan Kak Yudit Samantani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, harus tetap baik ya walaupun kondisinya kurang baik. Ya? Gimana Kak? Kita karena ini kita sendiri-sendiri, jadi maskernya dilepas dulu ya. Sebenarnya kita harus pakai masker. Jadi ini bukan karena melanggar protokol ya, kita situasinya sendiri-sendiri nih, berjauhan. Halo, suara saya nggak putus-putus kan Kak? Ya. Oke, Kak, ini kita mau ngebahas nggak jauh-jauh dari profesi yang dijalanin nih, terkait news anchor, terkait MC, terkait presenter. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh terkait itu, boleh dong dijelasin sebenarnya ada bedanya nggak sih terkait istilah-istilah yang saya sebutin tadi? Istilah-istilah itu jelas ada bedanya, karena kalau di dunia pertelevisian itu yang namanya news anchor, news presenter, kemudian host, terus juga MC dan lain-lain tuh bedanya gini. Kalau dia news presenter, presenter itu kan artinya mempersembahkan, jadi dia mempersembahkan berita-berita tuh dia bacakan saja. Tapi kalau news anchor itu biasanya yang orang memahami atau biasanya dia melalui level-level dulu. Dia sebelumnya itu dia menjadi reporter, kemudian juga dia bisa jadi ikut di dalam membuat skrip, kemudian dia juga ngerti dan pernah tanya-tanya langsung ke narasumbernya. Itu bedanya. Suaranya agak nggak terlalu bening, nggak terlalu jelas. Nggak kedengeran ya? Udah. Halo? Ya, boleh dilanjut Kak? Ini nggak tertarik. Baik, bentar ya. Oke. Jelas nggak? Udah, boleh dilanjut Kak? Kalau sekarang jelas? Udah. Apa aku nempel ke kamu aja, aku datang ke situ ya? Ayo kita ngobrol, tukeran tempat nih, aku aja yang ditanya-tanya. Oke, boleh dilanjut nih Kak, terkait penjelasan yang tadi. Oke, balik lagi, kalau kita bicara mengenai news anchor, news presenter, kemudian host, news anchor itu orang yang membacakan berita, tetapi dia sekaligus dia mereport. Dia juga bisa langsung membuat bareng-bareng dengan bagian produksi berita tersebut. Jadi dia lebih mengerti dan lebih pede ketika dia bawa berita. Oke. Kalau news presenter itu kan yang mempersembahkan artinya. Nah, dia hanya mempersembahkan, hanya berdiri di studio atau hanya duduk di studio membaca berita aja tanpa terlibat langsung atau tanpa dia tanya langsung ke narasumber gitu ya. Nah, kalau host itu kayak kamu, kayak Sulis sekarang. Host itu artinya tuan rumah kan, membawakan acara. Kemudian bagaimana supaya acara itu bisa sukses, bisa bagus, tergantung kepiawaian host tersebut. Jadi kalau misalkan ditanya apa bedanya, jelas beda. News anchor dan news presenter ini juga suka kadang-kadang ya kita suka salah. Itu sepertinya sama aja, tetapi tidak, levelnya lebih tinggi news anchor, karena news anchor itu dia yang meramu, dia yang meracik, dia yang membuat, dan dia ikut terjun ke dalamnya. Bisa jadi dia juga adalah orang yang mereport langsung, ada orang yang melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber. Misal kalau misalnya Sulis pernah lihat nih, Liz, di suatu berita, mari kita lihat ini, ya ternyata dia langsung yang mereport. Saya sekarang sedang berada di mana.
sebelumnya news anchor itu dilalui, dia sebelum menjadi news anchor biasanya kalau di dunia pertelevisian dia menjadi stand upper. Stand upper itu orang yang di dalam liputan atau reporter, dia yang suka, saya berada di Tribun Lampung di lokasi langsung lah ya. Ya, nah itu stand upper sebelum dia menjadi news anchor. Jadi tahapan-tahapannya itu yang dilalui baru kemudian bisa jadi host. Host itu sebetulnya lebih berat karena dia sebagai tuan rumah, dia punya tanggung jawab terhadap acara tersebut, bagaimana memikirkan acara tersebut supaya bisa sukses, berhasil, punya wawasan yang luas sekali, doyan baca, juga bergaulnya luas, karena nggak lucu dong kalau sekarang dunia IT, coba bisa sulit bayangin deh, teman-teman coba bayangin, orang bisa mengakses informasi kapanpun, dimanapun, jangan-jangan ketika kita jadi host, yang nonton tuh lebih pinter dari kita, malu nggak? Bisa bahaya dong. Nah, makanya ketika misalnya kita didaulat jadi host, kita tuh benar-benar ngerasa diri kita insya Allah lebih pede, lebih maksimal membawakan acara ketika kita punya wawasan yang luas dan ketika kita mempunyai link keluar dan hubungan-hubungan beberapa pihak juga baik, begitu Liz. Oke, kalau Kak Yudit sendiri nih boleh diceritakan pengalamannya. Mungkin kan di luar sana banyak milenial yang aku pengen nih belajar jadi host, pengen belajar nge-report berita juga nih, jadi presenter di lapangan. Apa sih tips atau kiatnya? Dan mungkin dari Kak Yudit sendiri dulu mengawali karirnya di dunia pertelevisian tuh dari apa sih? Boleh diceritakan Kak? Mau tahu aja sih Sulis nih. Kan kita mau sharing pengalaman dong, biar smartnya kakak ini ketular ke yang lagi dengerin, lagi nonton kita nih. Iya, Sulis, jadi kebanyakan orang bilang kalau untuk menjadi penyiar TV itu harus dilalui dengan penyiar radio. Sebenarnya nggak juga sih ya, gitu. Karena kita learning by doing, kita bisa mempelajari sesuatu itu dari manapun, dan sekarang dengan mudah kita bisa mempelajari banyak coach-coach yang mengajarkan hal tersebut. Tetapi kenapa kalau misalkan dari penyiar TV itu banyak yang bermula dari penyiar radio? Lihat aja kalau misalnya kita di Jakarta ya, di pusat ya, banyak orang-orang itu sebenarnya mereka penyiar radio sebelumnya ya kan, karena mereka lebih mengetahui lebih dulu bagaimana sih sebenarnya 5W 1H. Oke. Itu sebenarnya kita sama nih, kita belajar 5W 1H ya kan, masih ingat Tulis kan? Iya dong pastinya, masih terus ngetik berita juga nih soalnya. Oke. 5W 1H, what, where, when, who ya, why, itu. Jadi basic jurnalistiknya juga harus dapat ya. Pelajari teori-teori. Ya. Jadi basic jurnalistiknya harus dapat juga gitu kan ya. Teori-teori kepenyiaran, ilmu jurnalistik. Nah, ini bedanya lagi Sulis. Kalau tadi news presenter, dia bisa jadi nggak mempelajari ilmu jurnalistik, karena dia nggak buat berita, karena dia nggak reportase, ya kan? Tetapi kalau dia news anchor, udah pasti dia jurnalis. Oke. Jadi kalau misalkan tadi Sulis tanya gimana ilmunya ya, atau gimana cerita? Ya, kita mengawali juga dulu dari posisi apa sih sebenarnya gitu sebelum akhirnya semuanya udah pernah kita coba nih. Jadi dulu sih kalau kita boleh cerita dulu, nggak ada yang diniatin, karena aku tuh kuliahnya di keguruan ilmu pendidikan jurusan bahasa Inggris, dan lucunya lagi aku tuh nggak ke arah siaran, tetapi karena temanku waktu itu mau tes menjadi penyiar radio waktu itu, aku diminta menemani, aku nemenin dong. Jadi dari sekian ratus orang itu Eke malah yang masuk ya. Oh, keren tuh. Itu. Jadi memang nggak ada passionnya ke situ. Ternyata orang bilang passion itu terjadi ketika kita menjalani, dan ternyata kita punya ability, kita nggak tahu ya. Kita punya skill,
kita dilatih dunia kepenyiaran, kita dilatih bagaimana memproduksi suara, kemudian kita dilatih, dites juga nih bahasa Inggrisnya sampai mana gitu kan. Terus waktu itu radio, salah satu radio yang paling hits lah ya di Bandar Lampung dulu sebelum masuk ke TV itu ya gitu ceritanya. Jadi lulus dari sekian banyaknya talent itu, saya lulus, kemudian saya di training, kemudian saya dianggap layak dan siaran di radio. Kemudian di radio sudah sekian levelnya, sudah waktu itu pernah jadi MC pertama kali waktu di radio justru. Setelah itu radio kan ada masanya, orang bilang waktu itu kalau di radio aku udah nggak tahun berapa ya, sekitar tahun 99 mau masuk tahun 2000-an tuh orang udah banyak nggak denger radio ya, sekitar 2000-an ke atas tuh udah nggak banyak denger radio. Bilang lu dengerin gue siaran dong, denger radio. Sorry ya, gue udah nggak denger radio lagi. Kan banyak anak-anak milenial tuh sekarang suka banyak kayak gitu. Nah barulah dari situ beralih ke TV, jadi sekitar 2005 2006 beralih ke TV. Oke. Tapi ini kurang lebih kan masih sama ya untuk pekerjaannya gitu. Kalau kita sendiri ngerasanya apa sih yang bikin kita enjoy gitu dan menikmati sebagai presenter televisi sendiri, Kak? Ya senang aja, kita hobi, terus kita bisa ngomong, terus gimana ya? Hobi yang dibayar sih kalau menurut aku. Iya. Jadi dapat dua-duanya gitu kan ya, hobi dapat uang lagi gitu kan. Iya, kalau anak sekarang mungkin ditanya apa sih kalau anak jurusan ilmu komunikasi, ya kan? Kalau pada ditanya nih mereka sekarang mungkin ngapain pada berlomba-lomba masuk jurusan ilmu komunikasi menjadi penyiar TV, kayak mau ke Jakarta jadi bla bla bla, pasti jawabannya dominannya itu supaya terkenal, ya kan? Pasti itu. Nah, itu mungkin untuk orang-orang yang ya masih mencari jati diri lah mungkin ya, masih ingin. Oh, ya memang terkenal perlu juga ya. Labelnya itu juga perlu juga. Selain kita punya banyak relasi pastinya kan ya. Halo? Ya, Sulis. Suara saya keputus nggak ini, Kak? Enggak, lancar. Mungkin boleh diceritakan nih dari sekian pengalaman yang pernah kita rasakan, ada nggak sih yang paling berkesan mungkin? Apa pas meliput siapakah atau pas membawa acara apa gitu? Boleh dibagi, Kak? Oke. Jadi kalau masalah pengalaman semuanya berkesan, nggak ada yang pahit, semuanya manis. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini adalah hobi yang dibayar. Dibayarnya ya aku bilang lumayan besar ya, lumayan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus yang paling berkesannya dulu itu aku masih remaja sekali, mungkin sekitar 18 mau masuk 19 ya. Aku adalah salah satu penyiar yang ada di radio yang paling hits di Bandar Lampung waktu itu. Jadi ngerasa kebanggaan tersendiri juga pastinya ya. Waktu itu termasuk yang paling kecil di radio itu, dan waktu ada konser Dewa pertama kali datang ke Lampung dan aku didaulat jadi MC-nya. Nah itu jadi bedanya belajar MC juga, host juga, dan lain-lain tuh ceritanya dari situ waktu itu. Dan kalau sekarang sih semuanya menyenangkan dan apa ya? Justru orang tuh lebih banyak tahu nama panggung deh daripada nama lahir. Gitu ya, Kak ya? Iya. Itu sempat kita sendiri yang nggak ada yang gak enak. Itu emang kita sendiri yang punya nama unik itu atau mungkin ada yang ulang? Boleh dilanjut, Kak? Bisa diulang. Mungkin ada nggak sih yang paling ya mengesankan, unik pasti. Maksudnya yang paling mungkin ada kita ngerasa malu atau mungkin kita dibikin ngerasa sempet kayaknya nggak sanggup nih jadi presenter lagi gitu. Ada nggak momen seperti itu, Kak?
Kalau yang itu berarti pengalaman unik pahit ya, nggak ada. Yeah. Kalau unik pahit nggak ada. Semuanya sejauh ini mulus ya berarti. Ada gini ya. Waktu aku ini cerita kenapa aku kemudian akhirnya bisa menjadi pengajar bahasa Inggris private. Ceritanya gini, jadi aku tuh siaran pakai bahasa Inggris, ya kan. Terus Pak Kapolda Lampung waktu itu pada masanya itu mendengarkan aku siaran. Terus tiba-tiba aku ditelepon, mungkin sama ajudannya ya, minta untuk ngajarin anak beliau. Itu sekitar 98, 99 lah, gitu ya. Jadi bisa sulit bayangkan kira-kira senangnya tuh kayak mana, karena kita siaran aja sambil denger lagu dibayar kan. Terus pulang siaran, sebelum pulang kuliah ngajar private, anaknya pejabat kok, ya kan, bisa ngerti kan dibayarnya berapa waktu itu. Jadi nilai plus lah ya. Berarti, jadi penting kan punya kemampuan tambahan. Jadi aku tuh nggak nyari Sulis, ada unsur-unsur laki yang terjadi, nggak pernah nyari kerjaan atau kerjaan tambahan, karena pada waktu itu kan aku kuliah dan memang fokus kuliah, jadi aku nggak nyari tiba-tiba minta tolong gitu orang. Nah dari Pak Kapolda kemudian ada beberapa pejabat-pejabat yang lainnya gitu loh, untuk minta diajarin bahasa Inggris. Nah kemudian juga setelah itu ada lagi nih Sulis, ada yang dengar nih, salah satu bos perusahaan terkenal di Lampung, ya, untuk aku minta jadi sekretaris presiden direktur pada waktu itu dia, karena dilihat, wah bahasa Inggrisnya keren ya. Aku juga tanya sama HRD-nya, kenapa kok harus aku tuh waktu masih kuliah, siaran, kerja, kuliah, siaran, kerja, itu yang terjadi. Jadi mulai dari waktu itu, mulai sejak pertama kali aku siaran radio waktu itu, aku tuh belum pernah ngerasain rasanya gimana sih bikin surat lamaran pekerjaan, belum pernah. Karena jadi semua pekerjaan dapatnya kebetulan gitu kayak, nggak perlu sebar lamaran. Begitu tes, baru HRD-nya minta dilengkapi CV kita dan sebagainya. Tapi bukan sombong ya kesannya, astagfirullah. Itu. Jadi ini yang bisa mungkin di-share jadinya ya, bahwa menjadi presenter itu ada nilai plusnya ketika kita punya kemampuan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris gitu kan ya. Kita nggak tahu ada peluang apa setelah itu gitu kan. Seperti yang dialamin Kak Yudit nih, dengan jadi nge-hostnya pakai bahasa Inggris, saya nggak taunya pas megang siarannya itu ada yang dengar Kapolda lagi, kan sesuatu yang tentu sangat membanggakan untuk waktu itu masih remaja ya Kak ya, bisa dibilang baru masih unyu-unyu banget lah ya. Unyu-unyu waktu itu ibarat bunga lagi mekar-mekarnya ya. Iya. Sekarang juga masih cantik, masih tetap kelihatan awet muda pastinya. Kak ini boleh dibagi juga nih. Tolong nomor rekening berapa, nomor rekening? Bentar, nanti kita catat. Dini, siap-siap aja nanti tak WA-in ke Dini ya. Ini terkait pengalaman nge-host sendiri nih Kak. Pastikan berprosesnya lumayan membutuhkan waktu gitu. Kalau kita sendiri dari pengalaman ke pengalaman gitu, apa sih yang paling kita merasa berkesan gitu Kak? Terus apa sih yang bisa di-share mungkin ketika seseorang ingin menjadi presenter itu, paling nggak kamu harus punya ini gitu. Boleh Kak? Untuk menjadi presenter TV atau untuk menjadi sesuatu lah, mau dibilang menjadi MC, karena ini yang sudah pernah aku lalui adalah menjadi MC sampai dengan sekarang ya. Kemudian news anchor, news presenter, kemudian jadi host. Untuk menjadi salah satu di antara banyak itu, sebetulnya yang dibutuhkan adalah kita tuh benar-benar punya passion di situ. Dan kita benar-benar mau belajar dan fokus. Jangan berhenti membaca, jangan berhenti terus menggali wawasan, dan jangan cepat puas. Itu klise banget sih sebenarnya, tapi itu benar. Kalau misalnya di saat kita udah merasa cepat puas, karena misalnya kita dapat achievement nih, kita the best penyiar misalnya.
kita dapat achievement the best penyiar, kemudian kita ngerasa yang lain tuh adalah kecil, adalah unik dan sebagainya. Saat itulah udah selesai karir di kepenyiaran, dan setidaknya attitude-nya itu sudah nol dan itu nggak baik banget. Jadi benar-benar pada dijaga attitude, terus membuka diri, membuka hati, membuka link banyak-banyak. Sekali lagi wawasan ditambah, banyak-banyak membaca, dan fokus ke situ. Sekarang yang terjadi gini ya, karena memang dunia panggung itu banyak terjadi pergeseran. Yang ngondek, biasanya yang ngondek, tahu kan? Kalau ngondek kan kalau mau acara segala macam. Jadi kalau kita bicara master of ceremony, yang ngondek itu justru yang laris, benar nggak? Dengan bisa jadi kalau misalkan kita lihat dari teori-teori ilmu master of ceremony, master of ceremony itu ahli dari suatu acara, ahlinya, dia yang mengatur acara, dia yang punya komando dalam acara tersebut dan sebagainya. Kadang kalau saya lihat saat ini tuh itu tuh sudah banyak mengalami pergeseran. Asal bisa pegang mic gitu ya, mic, terus dia bisa hahaha gitu, tanpa melihat 5W1H dan sebagainya, yang penting bisa hobah gitu ya, ambiar seambiar-ambiarnya itu biasanya ya itu yang dipakai sekarang. Jadi yang nggak bisa disalahin juga, karena memang kan kebutuhan pasar, kebutuhan industrinya seperti orang itu mungkin ya, yang sudah bosan dengan dunia gitu, jadi yang pengen yang lucu-lucu ya it's fine. Tapi itu sebenarnya juga ada pelajarannya yang baku untuk menjadi MC seperti apa, untuk menjadi host seperti apa. Jadi nggak melulu karena dia ngerasa oke, gue punya tampang kece nih, ya kan, bisa jadi host. Terus tapi otaknya nggak ada isi, bisa dibilang gitu ya. Apa ya? Kalau jadi host itu adalah tuan rumah dalam satu acara ya. Jadi 5 menit aja orang ngelihat kita membawakan acara tersebut, orang bosan, pasti ditinggalin tuh TV. Ya kan? Pasti tinggalin tuh TV. Jadi ilmu-ilmu itu yang harus diperhatikan untuk adik-adik milenial yang saat ini, terus adik-adik yang juga senang dengan dunia kepenyiaran. Sekali lagi banyak-banyak cari referensi, literasi, banyak-banyak baca. Nggak ada istilahnya orang yang nggak suka baca kemudian dia bisa menguasai acara. Coba bayangin kalau misalkan kita didaulat jadi host pilkada atau jadi host acara apalah gitu. Kayak mata maco, keren banget kan. Terus kalau nggak ada isi kepalanya dengan referensi buku yang segitu bejibun tahu tentang. Jadi kalau jadi penyiar itu, baik penyiar radio, televisi, dia nggak pernah berhenti untuk mencari dan mempelajari ilmu politik, sosial budaya, kemudian seni, keadaan society, lingkungan, semua itu berkaitan. Jadi memang harus tahu, nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Kecuali news presenter ya. Kalau news presenter ya dia cuma ada teleprompter, bacain aja gitu kan ya. Teleprompter depan kita, bangun tidur bisa bacain deh. Jadi itu harus cantik. Kalau itu cantik nomor 1 ya. Kalau yang umumnya cantik itu nggak cukup gitu kan, smart itu harus gitu kan. Suaranya agak lebih kenceng yang di belakang kayaknya ya. Coba diulang lagi. Oke. Iya, jadi bisa salah satu hal nih yang bisa disimpulin dari obrolan kita nih, bahwa untuk menjadi news presenter itu nggak cukup cantik ya, yang pasti harus juga smart, bisa tahu sedikit dari banyak hal, itu penting ya Kak ya. Nah mungkin kalau kita sendiri nih Kak, apa sih tantangannya gitu yang kita rasakan? Kan kadang orang juga ngerasa ada titik jenuh gitu pastinya kan, terlebih udah lama berkecimpung di dunia yang sama gitu. Kalau kita sendiri gimana Kak? Itu menjadi sebuah tantangan Kak, dan bagaimana kita mengatasi dan mengelola tantangan itu sendiri gitu Kak? Sebenarnya kalau dia sudah mendapatkan gini ya, kalau dia udah merasa passion dia di situ, aku rasa kalau saya sendiri, saya nggak ngerasa
ada titik-titiknya. Ada sih memang capek gitu ya, karena misalnya kita nih tulis dikasih program yang setiap hari harus tayang. Ya, program siaran tiap hari harus dandan depan kamera, ya kan, terus membawakan talk show atau dialog. Ada kadang bosennya ya kan, emang ada. Cuma kan kita dikasih waktu Sabtu Minggu untuk jeda, untuk nggak siaran langsung. Jadi itu kalau buat saya pribadi nggak ada rasa jenuhnya. Apalagi kalau misalkan kita nih siaran, terus dalam masa pandemi ini kan kita nggak siaran nih, kayak gini-gini aja nih, zoom aja gitu kan. Nah, itu justru yang bikin rasanya kalau passion memang di situ, rasa pengen aku pengen ada di situ deh gitu, pengen ada yang lihat, pengen ada yang gitu tuh, pengen live langsung gitu, nggak via Zoom. Kan beda nih kalau via Zoom dengan yang begini-begini. Justru ada rasa rindu yang amat sangat ke situ. Cuma kalau misalnya jenuhnya mungkin enggak. Kalau saya pribadi, ada usia-usia level yang mana itu bikin pengen keluar dari zona nyaman. Di usia 20, usia 30 kita merasa nyaman dengan achievement ini. Misalnya di sini menjadi the best penyiar apa gitu kan. Di 30 menjadi the best penyiar apa. Terus usia 40 gitu ya, orang bilang udah mulai harus menikmati hidup dengan yang tadi ya, dengan achievement tadi, award sudah kita terima misalnya. Ya udah, sekarang tinggal aku pengen bagi-bagi dengan yang milenial deh, ngajar public speaking gitu kan, terus mengabdikan ilmu sama teman-teman, belajar bareng sama teman-teman, anak-anak muda gitu kan, dengan sahabat-sahabat. Mulai di usia tersebut tuh kita keluar dari zona nyaman untuk membagikan ilmu yang kita punya. Kalau kita nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, harus ya. Boleh dong kita diajakin nih, biar nambah lagi ilmunya. Iya, boleh. Ya. Boleh. Karena tagline-nya gitu sih, Sulis. Kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, lalu dengan apa nanti kita akan dikenang? Setidaknya kita harus punya sesuatu yang bisa diingat oleh orang lain. Oke. Berarti kita kesibukan lain itu juga ya, Kak ya? Mengajar mungkin pemula-pemula yang ingin belajar di dunia penyiaran gitu? Iya banget. Jadi kan kalau di TV-TV ada regenerasi kita, ada anak-anak yang baru, news anchor, news presenter, dia host atau MC atau apa. Itu kita yang ikut memberikan belajar bareng, kita yang kasih pelajaran gitu kan. Ayo kita buka kelas dan sebagainya gitu terus sih. Atau kalau misalkan kalau Judit nih ngajar public speaking bisa di swasta, di kalangan pegawai negeri gitu. Ya semua deh. Pokoknya siapa yang mau bayar gue ajarin. Oh, bercanda. Wah. Bercanda. Kita maunya yang gratis aja di belakang nanti ya. Iya, boleh. Bercanda tadi. Kak, ini kita kalau sekarang posisinya siaran aja di dalam atau masih ke lapangan juga, Kak? Kalau masa pandemi ini kurang lebih 8 bulan ini siaran aja. Nggak live ke lapangan terus ngundang. Biasanya kan kita ada live di hotel apa, live di mana itu nggak kita lakukan. Jadi kita tuh di studio aja atau terbatas melalui Zoom, aplikasi Zoom. Ya gitu-gitu sih. Kalau mungkin kita pernah nggak sih, kan kalau kita jadi presenter tuh harus seperti yang Kakak bilang tadi, belajar tuh nggak pernah berhenti gitu kan. Ada nggak suatu kondisi tuh moodnya lagi nggak bagus nih, kayaknya lagi pengen break bentar gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin kayak gitu? Ada. Lu juga pasti udah pernah ngerasain kan, Chris? Karena gini, nggak selama, iya kan, ketawa. Jadi nggak selama kita ini kayak nggak punya rasa. Aku juga manusia, punya rasa, punya masalah ya kan. Lu bayangin kalau bisa lu bayangin kalau lu lagi putusan atau lagi punya masalah dengan pasangan, dengan pacar. Berat ya. Tiba-tiba setelah itu lu nangis kejar, terus lu pulang, lu datang ke studio dan lu berada di dalam studio, lu harus siaran. Bisa lu bayangin kayak mana itu caranya? Oke. Ya kan? Dan itu kita harus bisa, nggak ada cerita kita nggak bisa. Profesional itu harus gitu ya.
Ya. Jadi kalau orang bilang penyiar itu lebih sabar dari orang-orang lain, betul mungkin ya. Karena begitu dia habis ribut, marah, besar, emosi tinggi gitu kan, masuk ke dalam studio, kemudian dia harus siaran dan harus menghadap sesuatu yang harus dia fokus 2 jam, kadang-kadang 3 jam gitu kan. Bisa lu bayangin deh gimana? Nah itu hal-hal yang lu juga pasti ngerasain kan sebagai di Tribun ya. Oke. Bener banget itu. Kak, mungkin berarti ada kan titik-titik jenuhnya gitu. Cara kita biasanya untuk refreshing dulu nih penting. Kita paling suka kemana nih? Menikmati hari dulu lah sesaat gitu kan. Nyenengin diri dulu deh gitu. Biasanya kita kemana nih Kak? Aku yang paling seneng itu sama keluarga. Ada corner, ada sudut di rumah itu yang bisa sering buat nyanyi-nyanyi gitu kan, buat bikin TikTok. Kamu nggak tahu ya kalau aku TikTok? Oh, suka TikTokan juga nih berarti ya. Jadi itu salah satu menyalurkan biar nggak tambah stres dengan pekerjaan ya, bikin happy ya. Iya. Jadi kalau ada day off Sabtu Minggu, jangan sedih, itu ada satu ruangan di rumah yang bisa buat nyanyi bareng sama anak-anak, sama keluarga, kemudian bisa TikTokan, bisa bikin apa namanya, konten gitu, alay-alay juga ya, bikin konten, dan itu seru. Itu sudah seneng kok, kayak gitu aja udah seneng. Apalagi di masa pandemi kayak gitu lebih banyak bikin konten. Dini sampai ketawa. Dia lebih parah kayaknya. Bisa dicek Instagramnya tuh, TikTok semua kayaknya. Oke Kak, ini satu hal nih sebelum kita closing, pesan yang mungkin bisa di-sharing ke Tribuners semuanya yang lagi nonton kita nih. Ketika kita hendak menjalankan sesuatu supaya kita bisa sukses di jalur yang sudah kita pilih, apa sih yang diperlukan gitu kan? Boleh di-sharing ke kita Kak? Oke, buat Tribuners, ketika kita menjalankan sesuatu yang paling utama adalah yakinkan bahwa itu bukan paksaan. Yakinkan bahwa itu memang jalan yang kita pilih sesuai dengan passion kita. Apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan passion, itu rasanya beda banget. Nggak ada capeknya, selalu gaspol gitu, selalu dengan penuh cinta kita mengerjakan itu, jadi lebih ringan dan lebih maksimal hasilnya. Pastikan dulu yang pertama itu, bahwa itu memang passion kamu, Tribuners, dan kamu melakukan itu dengan penuh cinta. Terus yang kedua, digali terus kemampuan kita, rajin-rajin banyak-banyak membaca, dari mana aja sumbernya, terus kenali bahwa nggak cuma di dalam situ aja lu harus ngerti itu, tapi harus juga belajar tentang politik, sosial budaya, ekonomi, kemudian yang lain-lain, lingkungan kita juga kita harus tahu. Ini untuk penyiar kan, untuk penyiar TV kan. Itu, lalu sekali lagi jangan sombong. Jadi harus dijaga attitude, benar-benar jangan sombong. Paling enak orang kalau ngobrol itu yang rendah hati. Gitu. Mau seberapa pun prestasinya, apapun capaiannya, misalnya udah menjadi penyiar terbaik televisi seprovinsi Lampung, kemudian dia nggak mau lagi dengerin orang, datang sering telat, terus orang mengarahkan, misalnya produser yang mengarahkan begini, udah sombong gitu, dan lain-lain, itu udah deh, jangan. Jadi kalau mau sukses, aku nggak ngerasa diri aku sukses, karena kalimat sukses itu yang memberikan orang sebut Yudit itu sukses menjadi penyiar televisi, itu yang memberikan orang, saya hanya mendapatkan. Jadi saya tidak pernah minta, biarlah orang yang melabeli bahwa kita sukses. Bukan kita yang mengakui bahwa gue udah mencapai sebagai A, B, C, D. Oke nih Kak Yudit, dari hasil sharing ini, untuk pekerjaan apapun ya Kak, saya rasa nggak cuma di penyiaran gitu, ketika kita mau fokus di pekerjaan untuk mendapatkan karir yang bagus seperti yang Kak Yudit jalanin, yang terpenting itu attitude harus low profile, walaupun mungkin orang bilang kita sudah prestasinya bejibun gitu kan ya, terus nggak pelit bagi ilmu pastinya ya Kak ya? Ya,
Terima kasih nih Kak, waktunya udah bincang-bincang sama Tribun Lampung di segmennya Smart Woman. Mudah-mudahan menginspirasi nih banyak milenial di luar sana untuk bahwa untuk menjadi sukses itu perlu proses, dan untuk menjadi sukses itu kita tuh nggak boleh sombong. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan lain waktu bisa bincang-bincang. Boleh nih yang tadi aku pengen ikutan kursus juga nih. Iya. Oke. Makasih nih Kak waktunya. Assalamualaikum. Ya Tribun Lampung, Tribuners, usai sudah nih jumpa kita di acara Smart Woman. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagi oleh Kak Yudit tadi terkait dunia penyiaran khususnya ya, bisa menginspirasi Anda semua yang masih bingung nih ingin mencari pekerjaan seperti apa, dan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus itu harus punya bekal apa. Kalau menyimak obrolan kita tadi tentu sudah paham ya apa saja yang harus kita miliki. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.